masih bergabung bersama kami Bapak Lukman? Ya, insya Allah. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Muhammad Basrol. Saya suka dengan bahasa Pak Lukmanur Rahim yang mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada upload naskah asli yang didok dalam RUU Cipta Kerja. Nah, ini kemungkinan ya tadi ya. Jadi ini perlu penelusuran lagi. Bagaimana kok bisa belum ada naskah aslinya kok sudah didok? Ini untuk siapa? Yang kedua, dari Laksmi Yatini ya, Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana disampaikan oleh Pak Lukman itu monster ya, undang-undang monster. Pembahasannya itu semuanya dibahas, bahkan sampai kerusakan lingkungan, dikuras habis semua sumber daya alam. Bagaimana sikap kita? Dua hal ini Bapak Lukman saya kira perlu ditanggapi. Silahkan, 1 menit ke depan Pak Lukman. Ya, baik, terima kasih Pak Widodo sudah dari pertanyaan dari tadi ya, pemirsa Koper ini. Jadi memang ini ya namanya masih polemik ya. Polemik artinya kalau antara polemik dan kegaduhan itu kan agak sedikit berbeda kalau kita melihat tentang terkait undang-undang Ciptaker ini. Bahkan sampai detik ini pun seperti tadi sampaikan ya, bahwa memang undang-undang ini masih undang-undang gaib ya. Sampai sekarang pun memang belum ada ini, wallahu alam. Sampai kapan kita tidak tahu ya di uploadnya untuk final undang-undang tersebut. Tapi yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, ya mungkin itu bisa sedikit dari acuan yang mungkin sudah beredar juga di beberapa grup WA atau beberapa kalangan itu katanya final, tapi faktanya di beberapa informasi di balik sendiri ya, balik DPR sendiri mengatakan bahwa masih ada proses perapian ya, kata-kata dan sebagainya. Nah, ini sehingga orang akhirnya banyak menghindari terkait diskusi terkait pasal-pasal dari undang-undang tersebut, karena itu tadi khawatirnya terkena pasal-pasal nanti menyebar hoax dan sebagainya. Nah, yang bisa kita SPP memang dari itu adalah ya kita tidak tahu ya alasannya sampai sekarang kenapa kok belum diupload ya. Jadi ini tadi saya cek di websitenya DPR pun tidak bisa saya cek ini tadi kalau error terus ya. Sampai detik ini pun saya tadi lihat tidak bisa saya akses untuk websitenya DPR. Biasanya kita bisa banyak informasi di situ, salah satunya ya naskah akademik itu untuk undang-undang Ciptaker. Nah, ini makanya mungkin kita agak lebih hati-hati, khawatir kena undang-undang ini. Tapi ya tidak apa-apa, sebagai diskusi salah. Untuk alasannya saya tidak tahu ya, ya mungkin itu walau alam, saya tidak tahu alasannya kenapa sampai belum di upload. Yang kedua terkait dengan apa tadi Pak Host, Pak Widodo, kerusakan lingkungan, monster ya, penyikapan kita ya. Oh, suaranya akhirnya kan menyasar ke seluruh sumber daya alam yang ada gitu. Bisa-bisa nanti dikuras habis seumur hidup gitu ya. Gimana tanggapannya? Ya, seumur hidup, seumur tambang itu, ya betul. Jadi ini memang untuk kasus sumber daya alam kita, ya kita ketahui bahwa sumber daya alam kita itu kita tahu sendiri kan banyak dikuasai oleh swasta ya, swasta asing, swasta dan negeri pun juga seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana potensi batu bara itu dan manfaatan itu hampir sebagian besar tadi dikuasai oleh perusahaan tadi. Nah, sekarang penyikapan kita bagaimana terhadap undang-undang ini? Ya, kalau katanya silakan, kalau Pak Presiden katakan silakan, kalau enggak setuju dengan undang-undang ini membuat jalur hukum ya ke MK ya.
judicial review, begitu kan disampaikan. Ya kita pun sudah tahu sebenarnya alurnya pasti ke sana ya. Nah, tapi ketika kita melihat bagaimana kita flashback akan putusan MK itu, apalagi sekarang ada revisi undang-undang MK yang memperpanjang umur hakim MK itu ya, yang sebelumnya 5 tahun ini sampai umur berapa? Sebelumnya 55, sekarang sampai 70 tahun ya, yang undang-undang terbaru ya. Ini kan pasti ada deal-deal yang kita mungkin ya belum bisa tahu. Jadi untuk menyikapi hal-hal seperti ini ya, ada jalur-jalur judicial review yang bagi pasal-pasal atau undang-undang yang memang bermasalah. Nah, dan kita tahu sendiri bagaimana sikap pemerintah terhadap putusan-putusan, termasuk kemarin aja putusan MA saja ya, putusan MA saja yang terkait membatalkan kenaikan BPJS saja ya, itu pun dilanggar oleh penguasa. Nah, ya kita sendiri ya, intinya kita sebagai rakyat tentu mematuhi hukum, karena ini kita kan yakin bahwa negara ini kan ada hukum, ya kita tempuh jalur hukum terutama. Tapi pun kita sudah tahu sebenarnya hasilnya ya, meskipun nanti MK itu pasti tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Ya, tentu kita harus melakukan penyadaran kepada melalui forum-forum ini ya, bagi intelektual, masyarakat umum, bagaimana rusaknya undang-undang itu kalau kemudian itu dipasrahkan hanya didasarkan pada keinginan hasrat pribadi atau sekelompok orang, tidak didasarkan pada ketentuan agama Islam atau pada syariah Islam yang memang di situ kita yakin bahwa Islam itu sudah mengatur terkait misalnya pengelolaan tambang ini, yang kita kenal bahwa Islam ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan pribadi. Nah, masuk tambang, hutan, ya, laut, dan itu termasuk kepemilikan umum yang harusnya di sini negara hanya sekedar wajib mengelolanya saja, mana nanti semua manfaatannya, keuntungannya dikembalikan kepada rakyat. Nah, ini yang poin penting harusnya kita kembalikan di sini, yang tentu sekarang ini kan bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan di dalam syariat Islam. Demikian Pak Widodo. Ya, terima kasih Bapak Lukmanur Rahim.